Siapa tak kenal sosok satu ini? Basuki Hadimulyono kini menduduki posisi sebagai Kepala Otorita IKN sejak November 2024. Tak lama berselang, pada bulan April 2025, Pak Basuki dan lebih dari 1.100 ASN Otorita sudah menetap dan berkantor di IKN. Di tengah kesibukannya, Pak Basuki menyempatkan waktu melakoni hobinya, yakni memotret objek dari teras kantor otorita. Saya menyambangi Pak Bas dan mencoba mengkonfirmasi berbagai isu miring yang menerpa IKN. Selamat pagi, Pak Bas. Pagi. Oh, dari mana, Mbak? Dari Indonesiaku Trans 7, Bapak. Oke. Gimana kabarnya? Baik. Kan? Ini kalau lagi di kantor biasa ketika Biasanya saya nunggu cuaca. Kalau oke. pas habis hujan bersih, Oh iya. atau mungkin masih ada embun. Biasanya di itu istana. Iya Pak. Itu biasanya macam-macam ronanya. Kalau sekarang ini gitu ya Pak, sejauh apa tahap pembangunan IKN atau KIPP gitu? Oke, kalau menurut perpresnya, Iya. Perpres 63 kalau nggak keliru, itu ada 5 tahap pembangunan dari 2020 sampai 2045. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap kedua. Tahap satunya sudah selesai, ya, pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai ini, Istana Wapres, masjid, negara, tol itu masih menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum. Kami melakukan pembangunan tahap keduanya. Iya. Oh, oke. Pertanyaan publik ya Pak ya, yang kayak mungkin kawan-kawan ASN juga, waduh, ini kapan nih ya yang dipindahkannya? Kalau yang Mengikuti. setelah apa? Bukan, nanti kami bekerja sama, kami diperintah oleh Ibu Menpan untuk membuat senario pemindahan ASN sesuai dengan ketersediaan kantor dan ketersediaan hunian. Belum lama ini, ramai berita negatif yang kita dengar tentang IKN. Mulai dari pemblokiran anggaran, prostitusi, pungli, hingga menjadikan IKN hanya sebagai ibu kota Kalimantan Timur. Namun selaku Kepala Otorita IKN, Pak Bas meyakinkan jika semuanya sudah terselesaikan. Saya kira kami sebagai otorita IKN dan para investor sudah tidak boleh nggak ada isu lagi. Sudah tidak ada isu lagi tentang kelanjutan IKN sebagai ibu kota negara. Ya, jadi saya berharap dengan pembangunan tahap kedua yang dari APBN, para investor akan segera membangun di IKN. Artinya bisa dibantah yang kemarin isu-isu mangkrak itu. Wah, sudah nggak ada isu lagi itu. Saya pindah ke sini untuk menjawab isu-isu tadi. Dalam perayaan HUT RI ke-80 ini, apa harapan terbesar Pak Pres? Ya, saya kira ini alhamdulillah ya. Jadi sudah lebih firm lagi kelanjutan dari pembangunan IKN dan penyiapan pemindahan ibu kota. Oh iya, saya boleh ya Pak difotoin ya? Barusan. Nih saya mau difotoin sama Pak Bas, ya ampun. Oke, siap. Saya udah bawa kacamata nih Pak. Weh, boleh ya? Nah, oke. Setuju? Ya ampun, gak ada. Ini serius Mas? Iya. Ya ampun, kita IKN gak mangkrak ya guys, IKN gak mangkrak, kita pegawainya. Seperti inilah suasana pagi hari di rusun ASN IKN saat mereka hendak berangkat kerja menggunakan shuttle bus. Bukan hanya ASN, namun CASN Otorita juga sudah mulai aktif di sini. Farah, salah satu dari 575 CASN Otorita yang baru menempati IKN sejak bulan Juli.
ia mulai beradaptasi dengan kesehariannya yang baru demi mengemban tugas menuju tahap diangkat ASN. Para CASN masih dalam penilaian hingga akhir tahun ini. Mereka dijuluki sebagai angkatan pertama CASN Otorita IKN. Wanita asal Bandung ini tak menyangka kini tengah menjalani kehidupan sebagai anak rantau. Kaget sih awalnya, terutama kalau di sini dari segi iklim kan lebih panas dari Bandung Oh ya. ya. Butuh penyesuaian. Terus kadang masih ada homesick sih karena jauh dari orang tua gitu. Iya. Ini pertama kalinya merantau mungkin? Iya, gak pernah merantau sebelumnya. Oh. 25 tahun hidup baru sekarang ngerantau. Sebelum pulang ke hunian, Farah mampir ke sebuah mini swalayan untuk berbelanja kebutuhan harian. Baru ada satu tenan yang menjual bahan pokok seperti ini. Nah, ternyata di sini kalau beli persediaan ya, Mbak, untuk di hunian, ya keperluan sehari-hari gitu. Mbak Farah nih kebetulan mau nyetok sayur-sayuran, terus telur. Bisa beli telur sih. Telur ya udah Iya, wajib gitu ya. Tapi kalau untuk biasanya dalam rentan waktu berapa, Mbak? Misalnya seminggu sekali wajib atau Seminggu sekali sih. seminggu sekali Iya. ya? Oh, oke. Atau kalau mungkin yang agak besarnya 2 minggu sekali. Kalau bukan di sini emang cukup sulit ya kalau misalkan apa ke pasar atau apa jauh apa gimana? Lumayan harus naik kendaraan lagi sih keluar ke wilayah luar kayak gitu. Dengan rata-rata gaji 7,5 juta hingga 15 juta rupiah, calon ASN Otorita IKN relatif dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Terutama karena harga bahan pokok di sini relatif stabil. Semisal harga telur ayam ras Rp30.000 per kilogramnya, sedangkan beras kelas medium Rp16.000 per kilogram. Farah tinggal di Rusun ASN 3. Saat ini, baru ada 3 kompleks rusun yang masing-masing terdiri dari 5 sampai 6 tower. Secara keseluruhan, Rusun ASN telah terisi penuh. Sepatunya nanti debu deh. Nah, inilah. Dan Cang. Nah, ini unitnya. Mbak Farah, kita boleh izin room tour nggak? Keliling ya. Jadi di unit baru ini, tepatnya di Rusun ASN 3 sebutannya, ini satu unit bertiga ya Mbak Farah ya. Sebenarnya ya ada 3 teman satu unit ini. Cuman lagi pada, mungkin masih pada... Iya, masih di kantor. Oh, masih di kantor. Sampai malam deh. Ini satu unit selalu sama divisinya atau beda-beda? Enggak, beda. Pasti ini dicampur dan ada yang CPNS, ada yang udah P3K, No. ada yang PNS senior gitu. Yang mana ini? Ini. Oh, oke, yang di tengah-tengah ya. Kita izin ya masuk ya, lihat kondisi huniannya Mbak Farah nih sebagai anak rantau dan CPNS pertama di IKN. Kasur, Oke. meja juga, di lemari. Oke. Ini seperti ini ruangannya. Oke. Udah pokoknya kalau ya perabotan rumahnya itu udah beserta isi lah ya semua ya. Oke. Ini pun bahkan udah dikasih spray sebenarnya. Oh gitu. Karena belum ini, cuma lagi dicuci. Oke. Kamar mandinya yang di luar, kamar mandi Iya, luar. kamar mandi luar. Udah ada air panasnya. Udah, ini udah bisa air panas, Oh. bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sana. Oke. Iya. Ya. Inilah ya juga sama lah ya luasnya nggak sempit gitu ya, pas Iya, gitu. pas. Oke. Nah sekarang kita bergeser ke ruang tengah gitu ya. Jadi ini adalah living room ya kalau di bagian interior desainnya. Nah ini kayak gini ruang TV-nya. Ada TV, Mm-mm. ini smart TV juga.
Oke, udah semua dapat semua ya, sama furniture-nya juga ya. Betul, furniture ini udah dapat, jadi tinggal dipakai gitu aja. Iya, nyantai-nyantai gitu ya kalau capek banget hari ini. Dan ada balkonnya nih, ya kan? Balkonnya. Boleh dibuka nggak, Mbak? Boleh. Oh, iya. Langsung ke luar sini. Dan Oke. bendera dari Taman Kusuma Bangsa. Oh, udah kelihatan itu sebelah situ tuh ada Taman Kusuma Bangsa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini struktural atau isi dari rusun ASN yang ada di KIPP ya. Terus ini tadi, waduh pada mundur. Lucu banget. Jadi kayak gitu seluasannya ya kurang lebih ya. Itu di situ tadi masuknya dari situ. Untuk level staff, unit hunian terisi oleh 3 orang. Sementara yang sudah menjabat eselon, hunian diperbolehkan untuk ditempati bersama anggota keluarga. Bangunan gedung 10 lantai ini sudah difasilitasi dengan sistem smart home. Kalau di sini Oke. sebenarnya tinggal bawa baju aja udah cukup gitu. Tinggal bawa baju. Paling kalau peritilan itu kan itu opsional ya. Iya. Udah nyaman banget sih. Oke. Nyaman, enak, terus luas juga ini untuk bertiga tuh nggak sempit sama sekali. Oke. Karena bisa mengakomodasi 3 orang tuh. Nggak seperti yang dibayangkan mungkin teman-teman yang ASN yang belum pindah gitu ya. Iya. Kan mungkin di luar sana tuh ya banyak kekhawatiran gitu ya kan. Nah ternyata pas setelah pindah ya nggak Enggak, ini malah enak banget. Cuma ya paling berdebu aja harus diberesin ya pastinya. Kalau ya namanya bangunan baru ya. Itu aja kok, tapi sisanya oke banget. Udah ada wifi juga. Assalamualaikum. Ada lagi apa? Baik. Farah merupakan anak tunggal. Kerap kali ia merindukan suasana rumah sebab saat ini masih menjadi tahap dirinya beradaptasi. Udah sehat? Di sela waktu senggang, Farah selalu menyempatkan untuk menelpon ibunya. Orang tua Farah hanya bisa memberi dukungan dari jarak jauh agar anaknya mampu bertahan menghadapi setiap fase kehidupan. Nah, sehat-sehat. Nah. Sehat. Ini kan CPNS yang bisa dikatakan angkatan pertama lah ya Iya. di IKN. Betul. Gitu kan. Merasa khusus nggak sih dibandingkan mungkin CPNS di tempat lain atau instansi lain? Sebenarnya khusus sih enggak, lebih ke spesialnya karena pressure yang diterimanya berbeda. Oke. Karena Seperti karena kami masih jadi yang angkatan pertama gitu. Jadi sangat diharapkan sekali untuk membantu pembangunan IKN ke depannya. Kayak ini pionir, bukan pionirnya juga sih, tapi kayak yang membuka jalannya gitu. Suka dukanya lebih ke karena kami tuh kerja sambil belajar, sambil pelatihan juga, dan mana pelatihan ini juga dinilai agar bisa menjadi PNS. Dukanya sulit membagi waktu sih paling. Karena kami harus menyelesaikan pekerjaan, tapi juga harus menyelesaikan tugas latihan. Itu bagi waktunya yang susah. sampai sekarang masih ada proses pelatihan itu masih ya? Masih sampai nanti akhir tahun itu masih ada. Karena di sini tuh nggak ada apa-apa, maksudnya biasa aja, sama aja kayak kota-kota lain. Justru di sini tuh ternyata indah. Ya namanya pembangunan itu bukan membangun candi, jadi nggak bisa dalam semalam. Tapi pasti di situ bakal nyaman karena semuanya udah ada. Tinggal datang aja, perlahan tapi pasti, seperti itu. Oke, IKN kami terima. Dengan lapang dada kami menerima kedatangan IKN. Tapi tolong dipilakan posisi maunya masyarakat lokal dibuatkan pemukiman.